Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di dalam sampling non-probability ataupun sampling yang tidak berpeluang, ada satu jenis sampling disebut dengan snowball sampling. Mari kita dalami apa yang dimaksud dengan snowball sampling. Seperti apa cirinya? Apakah memang benar seperti bola salju yang menggelinding yang semakin lama semakin besar? Seperti apa? Mari kita mulai diskusi kita. Terlebih dahulu, mari kita lihat definisi dari snowball sampling yang dapat dijadikan sebagai hal untuk meningkatkan pemahaman kita. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel tidak acak atau tidak berpeluang, atau disebut juga sebagai non-probability sampling, yang sering digunakan dalam penelitian sosial dan kualitatif, terutama ketika populasi yang dihadapi atau diteliti sulit untuk diakses atau tidak terdefinisi dengan jelas. Biasanya ini adalah untuk kelompok-kelompok yang bersifat eksklusif. Metode ini melibatkan peneliti yang memulai dengan beberapa responden awal dan biasanya sudah dimulai dengan informasi yang akurat. Responden awal tersebut sudah teridentifikasi sesuai dengan kriteria ataupun syarat yang ditentukan dalam penelitian. Jadi ini akan dianggap sebagai benih dan kemudian meminta mereka atau responden-responden awal ini memberikan rekomendasi atau menyebutkan orang-orang ataupun responden lainnya, sehingga bola salju ini akan terus berkembang semakin besar, semakin banyak responden yang terlibat di dalam penelitian. Mari kita lihat ilustrasi secara grafis untuk snowball sampling ini. Jadi kalau misalnya lebih sederhana lagi, kita ambil satu responden di tahap awal, kemudian responden ini diminta untuk menyebutkan 2 nama sebagai rekomendasi dia, maka 2 nama ini di tahap kedua total menjadi 3 dengan tahap pertama. Kemudian di tahap selanjutnya, yang 2 orang di tahap kedua diminta untuk merekomendasikan 2 orang lagi menjadi 4 di tahap ketiga, dan seterusnya sampai dengan tahap berikutnya akan berkembang menjadi 8 orang dan seterusnya. Jadi teman-teman, ya, proses inilah yang akan menyebabkan nanti jumlah responden atau unit observasi semakin lama semakin banyak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh responden yang terdahulu diwawancarainya. Mari sekarang kita lihat karakteristik daripada snowball sampling. Yang pertama adalah prosesnya bertahap. Jadi responden atau unit observasi kita pilih secara bertahap, mulai dari sejumlah individu kecil yang lama-kelamaan nanti akan menjadi besar sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh responden terdahulu. Yang kedua, karakteristik dari snowball sampling ini termasuk sebagai non-probability sampling. Jadi karena ini sifatnya tidak acak, hanya berdasarkan penunjukan atau informasi yang diberikan oleh responden terdahulu. Hati-hati karena proses ini dapat menyebabkan atau menghasilkan informasi atau data yang bias atau tidak menggambarkan keadaan populasi sebagaimana adanya. Yang ketiga, jaringan sosial. Jadi jenis sampling ini erat kaitannya dengan karakteristik dari populasi yang merupakan atau memiliki jaringan sosial tertentu ataupun tertutup, katakan seperti itu. Jadi akan sangat bergantung ini kepada jaringan mereka. Kalau jaringan mereka bisa terbuka, maka peneliti akan dengan mudah untuk mendapatkan respondennya. Namun demikian, kalau sifatnya sangat tertutup, maka boleh jadi peneliti akan menemukan kesulitan dalam mengakses populasi yang tersembunyi ataupun yang sulit dijangkau ini. Bagaimana keadaan populasi yang cocok dengan menggunakan teknik snowball sampling ini? Yang pertama adalah populasinya tersembunyi atau tidak terbuka secara umum, misalnya seperti pengguna narkoba, kemudian komunitas LGBTQ+, atau individu-individu yang terkait dengan kegiatan ilegal, seperti jaringan penyelundupan ganja ataupun ekstasi dan sebagainya. Kemudian untuk snowball sampling ini cocok untuk penelitian yang bersifat kualitatif. Ini untuk pengumpulan data yang lebih mendalam, kemudian juga akan lebih bernuansa kepada perilaku, pandangan, ataupun pengalaman tertentu secara khusus dari individu yang akan dijadikan sebagai responden nanti. Ini juga cocok untuk penelitian yang memang tujuannya studi eksploratif. Jadi ketika peneliti akan mengembangkan teori atau pemahaman tertentu ya tentang suatu perilaku atau keadaan, maka ketika itulah dia akan mendapatkan informasi yang lebih sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang populasi yang menjadi sasaran penelitiannya.
Sebagai contoh, misalnya kita lihat bahwa seorang peneliti melakukan kajian yang bertema penggunaan obat terlarang di kalangan siswa SMA. Berdasarkan informasi yang valid, peneliti memiliki data salah seorang siswa yang berada di populasi sasaran penelitian tersebut. Karena aspek eksklusifismenya, maka penentuan responden berikutnya didasarkan kepada informasi dari siswa yang menjadi responden terdahulu yang masing-masing diminta untuk memberikan 2 nama yang dapat digali informasinya lebih lanjut. Nah, teman-teman, kondisi ini atau penelitian seperti ini dengan melihat karakteristik ataupun kondisi populasi yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka ini akan cocok jika pengumpulan datanya akan menggunakan teknik sampling yang termasuk ataupun yang kita kenal dengan snowball sampling ini. Kemudian penelitian ini makin lama akan memiliki jumlah responden yang semakin besar atau semakin banyak. Apa yang menjadi kelebihan daripada snowball sampling? Ini akses ke populasi yang tersembunyi. Maka jika kita sudah menemukan pintu masuk untuk bisa mengeksplor ataupun menggali data yang lebih banyak di populasi ini, maka kita akan memiliki akses yang maksimal kepada populasi tersebut. Kemudian kelebihan lainnya adalah pengumpulan data yang mendalam. Jadi dapat mengeksplor informasi dari individu-individu yang memang memiliki pengetahuan atau pengalaman yang mendalam tentang tema yang sedang diteliti. Selanjutnya adalah bahwa kelebihannya itu adalah jaringan sosial. Jadi ini terkait dengan jaringan sosial yang dihadapi oleh peneliti di lapangan. Kemudian juga ada fleksibilitas, jadi ini nanti peneliti dapat menyesuaikan jumlah respondennya dan mengubah arah penelitian didasarkan kepada rekomendasi dari responden awal atau terdahulu. Makanya sebagai catatan penting, hati-hati di dalam memfilter ataupun menyikapi informasi awal yang disampaikan oleh responden terdahulu yang ditujuk ataupun yang dimiliki oleh peneliti. Kemudian apa kekurangannya? Kekurangannya bisa bias karena pemilihan dari responden yang tidak acak. Jadi seperti jenis sampling non-probability sebelumnya, yaitu ada judgmental sampling, ada quota sampling, dan ada confidence sampling. Ini dapat menimbulkan bias yang tidak menggambarkan keadaan populasi sebenarnya. Kemudian juga bisa terjadi, kita akan menemukan kesulitan untuk mengeneralisasi karena data yang kita miliki dari snowball sampling ini tidak acak sehingga kita tidak bisa melakukan statistika induktif atau inferensial. Jadi kita hanya bisa melakukan statistika deduktif saja. Kemudian keterbatasan data ini juga akan sangat mungkin dihadapi oleh peneliti karena nanti akan sangat bergantung kepada responden apakah mereka mau memberikan data secara komprehensif atau tidak. Dan terakhir, kekurangannya adalah ketergantungan pada responden awal. Jadi responden awal nanti akan sangat menentukan, teman-teman. Jadi responden awal akan sangat menentukan bagaimana arah penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini. Apakah akan sesuai dengan target yang sudah ditentukan sebelumnya atau bahkan dia bisa menemukan informasi lain. Sekali lagi, hati-hati dengan informasi yang diterima ini harus bisa difilter ataupun dianalisis atau dapat disikapi sebagaimana mestinya. Hal penting teman-teman, sekali lagi yang harus kita ingat bahwa teknik snowball sampling ini termasuk kepada golongan non-probability sampling. Maka dengan demikian, sekali lagi saya tekankan bahwa analisis data yang dilakukan ketika teman-teman mendapatkan data dari teknik yang termasuk kepada snowball sampling ini, maka statistika yang dapat digunakan adalah statistika deskriptif saja. Hanya berlaku pada konteks data penelitian ataupun konteks responden-responden yang dimiliki dalam penelitian tersebut. Demikian teman-teman, mudah-mudahan paparan singkat mengenai snowball sampling ini dapat teman-teman terima dan dapat dipahami dengan maksimal sehingga mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila teman-teman merasakan manfaat dari ilmu ini, silakan terus berbagi dengan teman-teman yang lain sehingga akan menjadi kebaikan kita bersama. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.